Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 676. Cynthia Yandra dikendalikan. Tidak apa-apa. Begitu Adinata bangun, dia merasa lemah di anggota tubuhnya, dan dia menggunakan banyak usaha untuk berdiri perlahan. Namun, begitu saya berdiri, saya merasa kaki saya lemas, sedikit goyah, dan hampir terjatuh. Saudara Adinata, berhati-hatilah. Untungnya, Lotta membantu Adinata tepat waktu. Adinata sedikit malu, bertanya-tanya apakah dia menjadi tua dan sangat lemah setelah tidak makan selama 24 jam. Adinata berkata, "Di tempat kumuh ini membuatku mengalami beberapa mimpi erotis. Ayo cepat keluar." Adinata dan Lotta keluar ruangan bersama-sama, dan ada beberapa orang Tionghoa berdiri di luar pintu. Ketika Adinata melihat ini, dia menjadi waspada, berpikir bahwa orang Han Xiaozong lah yang datang kembali untuk membunuhnya lagi. "Tuan Brahma." Ketika orang-orang Tiongkok ini melihat Adinata, mereka segera membungkuk hormat. Adinata melihat lebih dekat beberapa orang dan menemukan bahwa mereka berasal dari keluarga Brahma. "Apakah kakek memindahkanmu ke sini?" Adinata bertanya. Pemimpinnya menjawab, "Dia, Tuan mengatur agar kami datang untuk melindungi keselamatan Tuan dan Nyonya Smith serta Nona Lotta." Adinata tersenyum dan memandang Lotta. Sepertinya Presiden Ross dan yang lainnya telah menyetujui masalah ini." Lotta juga mengangguk gembira. "Iya." Jadi, keduanya segera datang ke ruang tamu. Namun mereka menemukan bahwa 8 keluarga besar telah tiada, hanya menyisakan keluarga Brahma. "Kakek, di mana Presiden Ross dan yang lainnya?" Adinata bertanya. Chong Hai Brahma memandang mereka berdua sambil tersenyum dan berkata, "Ketika kamu tinggal di kamar selama 12 jam, mereka terbang." Tom Smith melangkah maju dan berkata, Adinata, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Mulai sekarang, cepat atau lambat keluarga Smith akan berada di tanganmu." Adinata dengan cepat berkata, "Jangan berani, saya sama sekali tidak punya niat terhadap keluarga Smith. Lagi pula, aku dan Lotta hanya tidur di kamar selama 24 jam. Nyatanya, tidak terjadi apa-apa pada kami." Keluarga Smith langsung terkejut. Apa? Lotta, benarkah?" Lotta mengangguk. Ya." Tom Smith mengeluh. Sayangnya, tampaknya keluarga kami tidak seberuntung itu memiliki menantu seperti Tuan Adinata." Adinata dengan cepat berkata, Paman, tolong jangan katakan itu. Meskipun Lotta dan saya tidak bisa menjadi suami istri, kami bisa menjadi teman. Jika keluarga Anda ada hubungannya, saya akan membantu." Tom Smith berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Adinata, apapun yang terjadi, Anda menyelamatkan hidup kami dan merupakan dermawan yang baik bagi keluarga kami. Saya memutuskan untuk memberi Anda jubah tembus pandang kuantum yang dikembangkan oleh keluarga kami. Saya harap ini dapat membantu Anda." Jubah tembus pandang kuantum. Setelah memakainya, Anda bisa menjadi tidak terlihat dan tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Adinata sangat gembira. Terima kasih, Paman." Setelah itu, keluarga Smith mengatur makan malam mewah untuk Adinata. Keesokan paginya, Adinata berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal. "Lotta, menghadiri konferensi kali ini membuatku menunda banyak waktu. Sudah waktunya aku kembali ke Cina untuk menghabiskan waktu bersama istriku." Lotta sedikit enggan untuk pergi. Maukah kamu datang ke Swiss lagi untuk mencariku?" Adinata tersenyum dan berkata, tentu saja, orang tuamu sedang tidak dalam kondisi mental yang baik. Penelitian keluargamu bergantung pada kamu untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kamu harus bekerja keras." Lotta mengangguk penuh semangat. Adinata menatap mata tegas Lotta dan menyadari bahwa gadis kecil manis yang dibesarkan oleh iblis ini tiba-tiba tumbuh dewasa. Saat ini, Huaguo, Beijing, Blok B Gedung Hengdian, tempat parkir. Seorang wanita cantik mengendarai Porsche Panamera merah, memarkir mobilnya dengan anggun dan terampil. Setelah turun dari mobil, begitu sepatu hak tingginya mendarat di tanah, kakinya yang panjang menarik perhatian orang. Dia dengan santai mengibaskan rambutnya, yang membuat pria yang baru saja memarkir mobil di sebelahnya itu terpana. "Biarkan aku pergi. Wanita ini cantik sekali. Dia terlihat seperti CEO cantik." Pria itu tidak bisa tidak memikirkannya dan ingin bergegas dan meminta WeChat. Dan kecantikan ini tidak lain adalah mantan CEO Tianhai yang paling cantik, Cynthia Yandra. Cynthia Yandra kini bekerja di Tuan-Tuan Waimai, anak perusahaan Adinata Brahma Group, yang merupakan markas besar Tuan-Tuan Waimai di Beijing. Bio. Cynthia Yandra mengunci mobil dan segera pergi dengan mengenakan jas putih. Halo." Pria yang mengendarai Land Rover di sebelahnya mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. "Ada apa?" tanya Cynthia Yandra.
Pria itu memandangi wajah Cynthia Yandra dan menemukan bahwa dia juga sangat cantik. Dia merasa lebih gugup. Baiklah, cantik. Bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Cynthia Yandra berkata dengan dingin. Maaf, saya punya suami. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Keren sekali. Aku tidak tahu siapa suaminya. Kuharap aku bisa menikmati wanita seperti itu untuk satu malam. Pria itu masih terobsesi dengan Cynthia Yandra. Saat ini, ada seorang wanita di tempat parkir, diam-diam melihat ke arah ini. Dia adalah Cynthia Yandra. Wanita ini jelek dan tidak bernyawa. Dia adalah istri Han Xiaozong, Huang Chuing. Setelah dia tiba di ibu kota, dia mengetahui bahwa Adinata memiliki dua istri di sini. Satu adalah Anastasia dari keluarga sakti di ibu kota, dan yang lainnya adalah Cynthia Yandra. Anastasia berasal dari keluarga sakti dan tidak mudah untuk dihadapi. Kampung halaman Cynthia Yandra berada di Shenzhen, dan dia tidak memiliki banyak kerabat atau teman di sini. Oleh karena itu, Huang Chuing memutuskan untuk menyerang Cynthia Yandra terlebih dahulu. Dia telah menyiapkan aksesoris ajaib yang dapat mengendalikan roh orang, dan dia ingin menempati tubuh Cynthia Yandra. Setelah 1 jam, di gedung markas Tuan-Tuan, Cynthia Yandra menyelesaikan pertemuan dan berjalan ke toilet. Halo, Tuan Yandra. Halo, Tuan Yandra. Karyawan yang lewat menyambut Cynthia Yandra satu demi satu. Cynthia Yandra telah kembali ke kehidupan lamanya sebagai CEO. Dia adalah wanita yang kuat, namun dia masih cocok untuk bekerja, tidak cocok untuk menjadi istri yang tinggal di rumah. Begitu dia sampai di kamar mandi, kain pel mengenai sepatu hak tinggi Cynthia Yandra. Oh, maafkan aku, aku mengotori sepatumu, aku akan membersihkannya untukmu. Seorang wanita parubaya sedang mengepel lantai dengan kain pel, meminta maaf sebesar-besarnya. Cynthia Yandra melirik ke pihak lain dan menemukan bahwa dia tampak jelek dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak apa-apa. Cynthia Yandra dengan cepat menolaknya. Kemudian, Cynthia Yandra bertanya kepada pihak lain, apakah Anda bibi pembersih yang baru? Pihak lain menjawab, saya pengganti. Ternyata yang bekerja di sini adalah sepupu saya. Dia sedang tidak enak badan hari ini dan meminta saya untuk datang. Oh, Cynthia Yandra tidak banyak berpikir. Kamu keluar dulu. Pihak lain mengangguk. Oke, kamar mandi ini agak bau. Saya akan menyemprot Anda dengan wewangian agar Anda tidak merasa tidak nyaman saat pergi ke kamar mandi. Saat dia berbicara, wanita parubaya itu mengeluarkan kaleng penyiram tanpa merek dagang apapun di tangannya dan menyemprot Cynthia Yandra beberapa kali. Hei, di mana kamu muncrat? Cynthia Yandra dengan cepat mundur. Maafkan aku, aku menyemprotkannya ke wajahmu. Aku tidak bersungguh-sungguh. Wanita parubaya itu membungkuk dan meminta maaf lagi. Cynthia Yandra mengerutkan kening, tetapi melihat dia terlihat jelek, mengenakan pakaian lusuh, dan berbicara dengan dialek, dia pikir hidupnya tidak akan mudah, jadi dia tidak peduli. Lupakan saja, keluar. Bagus. Wanita parubaya itu mengambil kain pel dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat ke arah Cynthia Yandra lagi, dan menemukan bahwa Cynthia Yandra baru saja mengambil 2 langkah, dan langsung pingsan dan jatuh ke lantai. Hehehe, Cynthia Yandra kan? CK, wajah ini, sosok ini, CEO cantik. Sungguh menakjubkan. Nak, hidupmu menyedihkan. Jangan salahkan aku karena telah menyakitimu. Siapa yang menjadikanmu istri Adinata? Bab 677. Cynthia Yandra membunuh Anastasia. Parubaya yang jelek dan menakutkan ini secara alami adalah istri Han Xiaozong, Huang Chuing. Dia berdiri di depan Cynthia Yandra, mengagumi sisi wajah Cynthia Yandra yang tertegun, kecantikan dan sosoknya membuat dia, seorang wanita, mendambakannya. Huang Chuing lahir di desa pegunungan yang miskin, dan karena keluarganya mengandalkan ilmu sihir selama beberapa generasi untuk bertahan hidup, dia ditakdirkan untuk bersembunyi di sudut gelap, tidak dapat melihat ke cermin atau berdandan seperti gadis kecil lainnya. Huang Chuing juga seorang wanita mana di dunia ini yang tidak ingin menjadi cantik. Oleh karena itu, Huang Chuing sangat cemburu saat melihat wanita seperti Cynthia Yandra dengan sosok dan wajah yang sempurna, dan dia sendiri sangat ingin menjadi seperti ini. Segera, dia akan mampu mewujudkannya. Saya melihat Huang Chuing dengan cepat mengeluarkan banyak aksesoris kuno dari sakunya, termasuk manik-manik zi bermata 9, manik-manik istana Kanaan Xiangnu dari dinasti Qing, DLL. Kenakan semua aksesoris kuno ini di Cynthia Yandra. Aksesoris ini tidak hanya mengandung ilmu sihir, tetapi juga mengandung teknologi paling mutakhir, dan para dewa generasi pertamalah yang membantu mereka menggabungkan ilmu sihir Jixi dan teknologi tinggi. Setelah semuanya selesai, Huang Chuing tidak terus tinggal di sini, tetapi meninggalkan gedung. 3 menit kemudian, seorang karyawan wanita dari perusahaan Takaawai Tuan-Tuan Kunchorosuk untuk menggunakan toilet. Tiba-tiba dia melihat Cynthia Yandra terbaring di tanah, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tuan Yandra, bagaimana kabarmu? Tuan Yandra? Ada seseorang di sini? Tuan Yandra pingsan. 15 menit kemudian,
Huang Cuing datang ke All Seasons Hotel dan membuka satu kamar. Setelah memasuki ruangan, Huang Cuing segera mengunci pintu, menutup pintu, jendela, tirai, bahkan mematikan lampu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Kemudian, Huang Cuing mengeluarkan alat yang dapat mengendalikan otak Cynthia Yandra dan menaruhnya di kepalanya. Huang Cuing menekan sebuah tombol. Sambil menekan tombol ini, Cynthia Yandra, yang tidak sadarkan diri di gedung markas Tuan-Tuan, tiba-tiba membuka matanya. Ambulans sudah datang, bantu Tuan Yandra segera masuk ke ambulans. Baru saja saya melihat Cynthia Yandra pingsan tiba-tiba, dan tidak ada tanggapan tidak peduli bagaimana dia berteriak. Karyawan perusahaan juga sangat cemas dan segera menelepon 120 untuk meminta ambulans. Namun, tanpa diduga, Cynthia Yandra tiba-tiba terbangun saat ini. Ya, Tuan Yandra sudah bangun. Tuan Yandra, apakah Anda baik-baik saja? Setelah Cynthia Yandra membuka matanya, ekspresinya berubah drastis. Sebelumnya, Cynthia Yandra memandang karyawan perusahaan dengan serius atau ramah. Tapi sekarang, dia terlihat sedikit lebih aneh. Sebab, saat ini, tubuh Cynthia Yandra sudah dikendalikan oleh Huang Cuing. Saya baik-baik saja. Cynthia Yandra berkata dengan tenang, bangkit dari sofa empuk, dan berjalan ke kamar mandi lagi di bawah pengawasan sekelompok kolega dan bawahan. Tuan Yandra, kamu mau pergi kemana? Mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatanmu? Ya, periksa titik amannya. Cynthia Yandra menutup telinga. Ketika dia datang ke kamar mandi, dia tidak pergi ke toilet, tetapi melihat ke cermin. Melihat dirinya di cermin, Cynthia Yandra memiliki senyum cerah di wajahnya. Ya Tuhan, aku cantik sekali. Cynthia Yandra membual di cermin. Karyawan. Para karyawan tertegun sejenak dan segera mulai menyanjungnya. Benar, Presiden Yandra jelas merupakan wanita tercantik di ibu kota. Tidak hanya di ibu kota, Qin selalu menjadi wanita tercantik di Tiongkok. Namun, selain menyanjung, mereka juga bertanya-tanya. Tuan Yandra selalu membanggakan kemampuannya dan jarang membual tentang kecantikannya. Apa yang terjadi hari ini? Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Cynthia Yandra di depan mereka sebenarnya adalah wanita paruh baya yang jelek, Huang Cuing. Setelah lama bercermin, Huang Cuing dengan enggan pergi. Melihat Cynthia Yandra hendak pergi, karyawan itu langsung bertanya, Tuan Yandra, mau kemana? Huang Cuing menunjukkan ketidaksenangan. Mengapa? Saya perlu melaporkan kepada Anda kemana saya akan pergi? Jangan berani, aku terlalu banyak bicara. Maafkan aku, Tuan Yandra. Tuan Yandra, mengemudilah dengan hati-hati. Karyawan tersebut segera meminta maaf dan memperingatkan. Mengemudi? Aku punya mobil. Oh, ngomong-ngomong, Porsche itu. Huang Cuing sekarang mengendalikan tubuh Cynthia Yandra dan tidak menempati ingatan Cynthia Yandra. Jadi dia tidak tahu apapun tentang Cynthia Yandra. Huang Cuing memasuki lift dan langsung menekan lantai tempat parkir bawah tanah. Belakangan, Huang Cuing mengambil kunci mobil dan menemukan Porsche Panamera merah. Secara kebetulan, pria yang mengendarai Land Rover yang parkir di sebelahnya juga ikut mengemudi. Pria itu sangat senang melihat wanita cantik seperti Cynthia Yandra lagi. Hei, cantik, kita bertemu 2 kali dalam waktu sesingkat ini. Kita sudah ditakdirkan. Agak mendadak menyambutmu tadi. Sebenarnya tidak masalah jika kamu punya suami. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin berteman denganmu. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan. Apakah kamu punya rencana untuk menjadi selebriti internet? Aku bisa menjadikanmu. Huang Cuing melihat lebih dekat ke pria Land Rover itu. Sebagai seorang wanita, dia bisa melihat sekilas bahwa pria ini hanya mencoba untuk tidur dengannya. Huang Cuing tersenyum, sayang sekali kamu bukan tipeku. Kalau tidak, aku bisa tidur denganmu sekarang. Setelah mengatakan itu, Huang Cuing membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Ketika pria Land Rover itu mendengar hal ini, tanggapannya benar-benar berbeda dengan tanggapannya ketika mereka pertama kali bertemu. Ada drama, ada drama. Pria Land Rover itu menjadi bersemangat dan segera berdiri di depan mobil Cynthia Yandra dan berkata, cantik, tunggu sebentar, makanan apa yang kamu suka? Katakan padaku, aku bisa mengubahnya. Aku sering mengubahnya. Jika tidak berhasil, beritahu aku apa yang kamu suka, dan aku bisa memperkenalkan adikku kepadamu. Huang Cuing sudah menyalakan mobil dan memandang pria Land Rover penuh yang berdiri di depan mobil dan mencibir sinis. Kemudian, Huang Cuing tiba-tiba menginjak pedal gas. Ledakan! Huang Cuing langsung menghantamkan pria Land Rover itu ke pilar di tempat parkir. Engah! Pria Land Rover itu langsung muntah darah dan jatuh ke tanah. Huang Cuing langsung mengemudikan kendaraannya keluar dari tempat parkir tanpa berkedip. Tempat yang dia tuju sekarang adalah rumah baru Adinata, area Villa Sishan. Adinata, kamu membuatku tidak bisa kembali ke rumahku, dan aku juga akan menghancurkan keluargamu. Adinata adalah dewa. Menurut instruksi Han Xiaozong, Huang Cuing tidak dapat membunuhnya karena Adinata masih berharga bagi mereka. Namun, Adinata menyebabkan mereka begitu menderita. Huang Cuing harus membalas dendam. Oleh karena itu, Huang Cuing berencana membunuh Anastasia sebagai Cynthia Yandra. Haha,
Istri sulungmu, membunuh istri keduamu pasti sangat menarik. Huang Cuing mempercepat, tidak peduli dengan lampu merah sepanjang jalan, dan segera tiba di area Villa Sishan. Saat ini, Anastasia sedang belajar membuat masakan pulau di rumah. Saudari Cynthia, apakah kamu kembali sepagi ini? Kamu beruntung. Aku baru saja membuat masakan pulau dan akan segera menyajikannya untukmu. Anastasia mengenakan celemek, meskipun dia berpakaian sederhana, itu tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang berkulit putih, kaya, dan cantik yang tinggal di Beijing. Namun, tanpa diduga, Cynthia Yandra berjalan menuju Anastasia dan langsung menampar Anastasia. Bab 678. Bunuh Cynthia Yandra. Bentak. Huang Cuing menampar wajah Anastasia, dan Anastasia sama sekali tidak berdaya. Anastasia langsung tertegun. Saudari Cynthia, mengapa kamu memukulku? Huang Cuing berkata dengan marah. Siapa adik perempuanmu yang cantik? Dasar jalang. Kamu berani mencuri seorang pria dariku. Apakah kamu pantas berada di keluarga ini? Anastasia menutupi wajahnya, bertanya-tanya mengapa sikap Cynthia Yandra tiba-tiba berubah. Sejak keduanya pindah ke rumah baru ini bersama-sama, kedua saudara perempuan ini bergaul dengan bahagia, mengobrol sampai tengah malam setiap hari, dan hubungan mereka menjadi lebih baik daripada saudara perempuan yang sebenarnya. Anastasia berkata dengan sedih, Saudari Cynthia, apakah saya melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Anda? Huang Cuing mendengus dingin. Tentu saja kamu telah menyinggung perasaanku. Istri Adinata hanyalah aku. Aku akan membunuhmu sekarang dan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya. Karena itu, Huang Cuing dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil pisau di talenan dapur. Melihat Huang Cuing memegang pisau, Anastasia benar-benar panik. Dia tahu bahwa Cynthia Yandra telah berlatih, dan jika mereka berdua bertarung, Anastasia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Pergilah ke neraka, jalang. Huang Cuing mengambil pisaunya dan hendak menikam Anastasia. Begitu Anastasia meninggal, Adinata pasti akan menangis sedih saat melihat tubuh Anastasia ketika dia kembali. Dan inilah yang diinginkan Huang Cuing. Namun, dia tidak pernah menyangka begitu dia mengangkat tangannya. iPhone 12 berwarna hijau mengenai pergelangan tangan Huang Cuing. Bagaimanapun, Huang Cuing menggunakan tubuh Cynthia Yandra. Meskipun Cynthia Yandra telah berlatih, sosoknya ramping dan kekuatan pergelangan tangannya masih sangat kecil. Oleh karena itu, saat ponsel mengenai pergelangan tangannya, otomatis pisau di tangannya jatuh ke tanah. Huang Cuing segera berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Anastasia. Yulin. Orang yang datang tak lain adalah adik Anastasia, Manson. Manson baru saja membuat janji dengan Anastasia untuk makan di sini. Segera setelah mereka tiba, mereka melihat Cynthia Yandra menikam Anastasia dengan pisau dan dengan cepat membuang Apple 12 di tangannya. Manson sangat marah. Cynthia Yandra, kamulah yang bersedia berbagi suami dengan saudara perempuanku, tetapi sekarang kamu menyesalinya. Apakah kamu pikir kamu layak berbagi suami dengan keluarga sakti kita? Aku bahkan tidak melihatnya padamu. Asal, adikku bersedia menjadi adikmu karena kamu mengolahnya di kehidupan sebelumnya. Beraninya kamu membunuh adikku dengan pisau sekarang? Melihat Manson datang, Anastasia segera berlari ke belakang Manson. Saudari Cynthia, Adinata baru saja menelepon. Dia akan segera datang. Jika terjadi sesuatu, mari kita tunggu sampai Adinata kembali untuk membicarakannya. Oke? Kata Anastasia. Kamu Adinata akan kembali. Huang Cuing menyipitkan matanya karena Adinata akan segera kembali. Dia harus mengambil tindakan sebelum dia datang. Jadi, Huang Cuing mengambil pisaunya lagi dan bergegas menuju Anastasia. HMPH, beraninya kamu mengambil tindakan saat aku di sini. Manson mendengus dingin, jangan bilang kakiku sudah sembuh sekarang. Meski aku setengah cacat, menghadapi wanita sepertimu itu seperti bermain-main. Cynthia Yandra, jangan berpikir bahwa jika kamu belajar sedikit taekwondo, kamu akan melanggar hukum. Dan mengapa Huang Cuing menganggap serius seorang anak muda berusia awal 20-an? Dia mengambil pisaunya dan langsung menusuknya. Ledakan. Bentak. Seperti yang diharapkan dari Manson yang besar di bidang militer, ia menjatuhkan pisau Huang Cuing dengan kedua kakinya dan memukul mundur lawannya dengan satu tendangan. Jangan sakiti Suster Cynthia. Anastasia mengingatkan dari samping. Manson mendengus dingin. Cynthia Yandra, sekarang kamu harus tahu jarak antara kamu dan aku. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani main-main lagi, bahkan jika kamu adalah wanita Adinata, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Huang Cuing sangat marah, pemuda ini sangat keji. Dia tidak hanya menggagalkan rencananya, tapi dia juga mengalahkannya. Dasar bocah bodoh, karena kamu ingin mati hari ini, aku akan mewujudkannya untukmu. Wajah Huang Cuing menunjukkan ekspresi seram. Tujuan. Tiba-tiba, seekor kucing mengeong di dalam kamar. Huang Cuing meraih kucing itu, dan kucing itu menatap mata Manson. Mata Manson sepertinya diserang, dan ada sensasi terbakar di matanya. Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Tidak baik. Namun, sudah terlambat. Huang Cuing mencengkeram leher kucing itu, dan Manson tiba-tiba tercekik. Yulin,
Anastasia sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Jika Cynthia Yandra baru saja menikam dirinya sendiri dengan pisau, itu mungkin karena suasana hatinya sedang buruk atau semacamnya, yang bisa dimengerti. Tapi tidak ada cara untuk menjelaskan kejadian ini sekarang. Cynthia Yandra selalu menjadi gadis biasa. Dia paling banyak tahu sedikit tentang taekwondo. Dia tidak pernah terkena hal-hal yang tidak benar seperti itu. UPS. Anastasia menyadari ada yang tidak beres dan segera berteriak. Seseorang datang. Seseorang datang dengan cepat. Anastasia tahu bahwa Manson akan selalu membawa pengawal ketika dia keluar, jadi dia berteriak. Mendengar suaranya, dua pria jangkung segera masuk. Tuan Sakti, ada apa denganmu? Saat kedua pengawal itu melihat Manson, mereka terus memegangi leher mereka dengan tangan, wajah mereka terlihat garang dan kesakitan. Namun, mereka tidak menemukan siapapun yang mencekiknya. Wajah Manson memerah dan dia menunjuk ke posisi Cynthia Yandra. Bunuh dia. Tidak mau. Anastasia berbicara dengan cepat. Namun, kedua pengawal itu tentu saja hanya mendengarkan kata-kata Manson. Setelah mendengar instruksi tuannya, kedua pengawal itu segera mengeluarkan senjata dari saku jasnya dan mengarahkannya langsung ke Huang Cuing. Neneknya, apa-apaan ini? Dia sebenarnya punya pistol. Huang Cuing jelas terkejut. Di mana ini? Ini ibu kotanya. Kalau keluar ibu kota dengan membawa belati, kamu akan ditangkap dan diinterogasi, apalagi senjata. Huang Cuing belum selesai menggunakan tubuh Cynthia Yandra. Jadi dia tidak bisa membiarkan Cynthia Yandra mati. Ledakan. Satu tembakan. Huang Cuing berguling dan langsung menghindar. Saat ini, kucing tidak punya waktu untuk peduli. Saat Huang Cuing melepaskan kucing itu, perasaan tercekik Manson segera menghilang. Huang Cuing dengan cepat ingin melarikan diri. Ketika pengawal itu ingin menembaknya untuk kedua kalinya dari belakang, Anastasia berbicara lagi. Jangan bunuh dia. Melihat dia telah melarikan diri dan dia selamat, Manson berkata kepada pengawalnya, berhenti. Huang Cuing juga pergi dengan cepat. Manson memandang kucing itu dengan ketakutan di dalam hatinya. Dia belum pernah setakut ini dalam hidupnya. Saudari, dari mana Cynthia Yandra mempelajari ilmu sihir ini? Manson bertanya. Anastasia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya selalu merasa bahwa dia bukanlah Cynthia Yandra yang saya kenal. Aku harus segera menelepon Adinata. Anastasia segera menghubungi nomor telepon Adinata. Saat ini, Adinata sedang berada di Zephyr 3. Melihat panggilan Anastasia, Adinata menjawab panggilan itu dengan gembira. Sayang, apakah kamu merindukanku? Aku akan terbang ke ibu kota lebih dari 1 jam lagi. Kamu dan Cynthia telah menyiapkan makanan dan menungguku. Anastasia terdengar berkata dengan cemas. Suamiku, ini buruk, sesuatu telah terjadi. Saudari Cynthia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia ingin membunuhku dengan pisau segera setelah dia kembali. Tepat pada waktunya, Yulin datang untuk menghentikannya, tapi dia menggunakan semacam sihir jahat untuk mencekik leher kucing itu, dan Yulin hampir mati lemas. Saat Adinata mendengar kata-kata ini, teleponnya jatuh ke tanah. Ini sudah berakhir. Bab 679 Cynthia Yandra membunuh seseorang. Saat mendengar bahwa Cynthia Yandra akan membunuh Anastasia dengan pisau, ketika dia mendengar teknik familiar menggunakan kucing untuk mencekik orang sampai mati, Adinata segera menjadi ketakutan. Ini adalah metode Han Xiaozong. Sialan Han Xiaozong, binatang ini berani menyentuh istriku. Tanpa diduga, setelah Han Xiaozong dan istrinya melarikan diri dari Swiss, mereka segera lari ke Tiongkok untuk membalas dendam pada Adinata, dan menggunakan cara-cara keji pada istri Adinata. Adinata mengangkat telepon dan berkata kepada Anastasia, Anastasia, tetaplah di rumah dan jangan pergi kemanapun. Mulai sekarang, waspadalah terhadap siapapun di sekitarmu, bahkan saudara. Aku akan kembali dan menangani ini segera. Setelah menutup telepon, Adinata berteriak. Ia terbang dengan kecepatan penuh. Dia tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Adinata dan Cynthia Yandra telah berpisah dan bersatu kembali berkali-kali, dan dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Cynthia Yandra. Secara khusus, Adinata bermimpi tentang Cynthia Yandra ditembak. Jika Adinata adalah dewa, maka apa yang dia prediksi pasti akan terjadi. Cynthia, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Adinata menyilangkan tangannya, merasa cemas di dalam. Saat ini, Huang Cuing mengendarai mobil Porsche-nya menjauh dari Villa Sishan dan melaju dengan cepat di jalan raya. Sial, aku tidak membunuh Anastasia. Rencana Huang Cuing adalah menggunakan identitas Cynthia Yandra untuk membunuh Anastasia. Dengan cara ini, ketika Adinata kembali, salah satu dari dua istri telah meninggal, dan istri lainnya menjadi pembunuh. Ini cukup untuk membuat siapapun pingsan. Saat mengemudi, Huang Cuing berpikir, Adinata akan segera kembali. Sebelum dia kembali, saya harus menggunakan tubuh Cynthia Yandra untuk melakukan sesuatu. Hei, kenapa tidak membunuh seseorang untuk bersenang-senang dan biarkan Cynthia Yandra menjadi pembunuh? Huang Cuing sedang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, dan dia memutuskan untuk menggunakan mobil tersebut untuk secara acak menabrak dan membunuh penonton yang beruntung. Bas dengungan-dengungan. Tepat pada saat itu,
Seorang pria bertato terekspos di hari yang dingin sedang mengendarai sepeda motor Harley, melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemuda ini terlihat sangat arogan dan mengagumkan. Ada lampu lalu lintas di depan, dan lampu merah sudah menyala. Namun kecepatannya tidak berhenti karena ia yakin dengan kecepatannya, ia bisa melewati orang yang lewat di kedua sisi sebelum mereka datang. Itu dia. Huang Cuing sangat marah ketika melihat pria itu mengendarai sepeda motor, dan langsung memutuskan bahwa dialah penonton yang beruntung. Dia akan membunuhnya. Huang Cuing memiliki seorang adik perempuan yang ditabrak dan dibunuh oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor di pedesaan ketika dia masih sangat muda. Karena tidak ada kamera di pedesaan pada saat itu, pembunuhnya belum ditemukan. Oleh karena itu, Huang Cuing membenci orang-orang yang mengendarai sepeda motor dan berdengung di jalan raya, menganggap mereka sangat hebat. Hahaha, aku yang paling tampan. Seorang pemuda mengendarai sepeda motor, mengemudi secara narsis. Namun, yang tidak dia duga adalah sebuah Porsche merah tiba-tiba melaju ke arahnya dengan kecepatan lebih cepat. Ledakan, melompat. Porsche tersebut langsung menabrak sepeda motor Harley karena keduanya melaju sangat kencang. Pria yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung terbang keluar dan terjatuh ke tanah. Laki-laki tersebut tidak memakai helm, kepalanya membentur tanah, dan meninggal di tempat. Ada genangan darah di tanah. Ah, ya Tuhan, terjadi kecelakaan mobil. Pria yang mengendarai sepeda motor itu tewas. Sial, aku sudah lama melihat tulisan buruk ini. Aku mengendarai sepeda motor jelek, mendengung dan berdengung hingga membuatmu mati rasa. Ada 10 perjalanan sehari di jalan ini. Kamu pantas mati. Orang itu pasti sangat ahli. Bagaimana dia bisa memukulnya? Apakah pengemudi mobil itu adalah pengemudi wanita? Kebetulan ini persimpangan lampu lalu lintas, dan banyak orang di segala arah. Setelah Huang Cuing membunuh seseorang, dia dengan tenang keluar dari mobil tanpa panik sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki senyuman di wajahnya. Huang Cuing berjalan menuju tubuh pria yang terbang keluar, melihat dan memastikan bahwa dia sudah mati, dengan senyuman di wajahnya lagi. Bagus sekali, Cynthia Yandra membunuh seseorang, dan ada banyak saksi. Adinata, tidak peduli seberapa kaya kamu, aku akan melihat bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Huang Cuing pasti bisa membunuh Cynthia Yandra, tapi dia merasa itu terlalu murah untuk Adinata. Dia hanya ingin Adinata menyaksikan istrinya menjadi seorang pembunuh, dan dia tahu bahwa istrinya sebenarnya tidak membunuh siapapun, namun dia harus menerima sanksi hukum dan kritik opini publik. Ini adalah balas dendam yang paling kejam. Karena terjadi kecelakaan mobil, maka orang-orang yang mengemudi di kedua sisi tidak terburu-buru untuk berangkat. Mereka semua membuka kaca mobil dan melihat situasi di sini. Huang Cuing berteriak kepada kerumunan penonton. Apa yang kamu lihat? Segera hubungi polisi. Saya membunuh seseorang. Hubungi polisi dan tangkap saya. Oh, pengemudi wanita ini cantik sekali. Sayang sekali. Apakah dia sudah putus cinta? Sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Mengapa wanita cantik bertemu bajingan? Karena ketampanan Cynthia Yandra, ditambah dengan mobil mewah seperti Porsche, menimbulkan perbincangan hangat di antara semua orang, dan banyak orang pun mengangkat ponselnya untuk berfoto. Secara kebetulan, ada sebuah Mercedes-Benz S600 di seberang jalan Huang Cuing. Orang yang duduk di kursi belakang menyadari bahwa mobilnya telah berhenti, maka dia membuka jendela dan melihat lokasi kecelakaan. Saat saya melihatnya, saya terkejut. Kecantikan. Orang ini tidak lain adalah Edward Su, orang terkaya di Shenzhen. Sopir itu secara alami mengenal Edward Su. Bagaimanapun, Cynthia Yandra hampir menjadi istri Edward Su beberapa waktu lalu. Tuan Su, ada yang tidak beres. Saudari Cynthia membunuh seseorang dengan mobilnya. Ada begitu banyak orang di sini. Apa yang harus kita lakukan? Sopir itu tahu bahwa Edward Su sangat peduli pada Cynthia Yandra. Edward Su segera memerintahkan pengemudinya. Bawakan keindahan itu ke mobil untuk saya segera. Ya. Sopir segera keluar dari mobil, berjalan ke arah Huang Cuing, dan meraihnya. Saudari Cynthia, jangan tinggal di lokasi kecelakaan, cepat ikut saya. Biasanya, pengemudi tidak akan berani menyeret Cynthia Yandra. Namun sekarang di masa-masa khusus, pengemudi tidak lagi terlalu peduli. Huang Cuing langsung terkejut, siapa orang yang menyeretnya? Apakah Anda bertemu seorang kenalan? Tak lama kemudian, Huang Cuing ditarik ke dalam mobil Mercedes-Benz. Begitu dia duduk di kursi belakang, Edward Su segera memerintahkan pengemudinya. Segera mengemudi, dan mengemudi lebih cepat. Kemudian, Edward Su meratap dan berkata kepada Huang Cuing, Cynthia, ada apa denganmu? Mengapa kamu membunuh seseorang? Edward Su sangat memahami keterampilan mengemudi Cynthia Yandra. Keterampilan mengemudi Cynthia Yandra sangat baik, jadi kecil kemungkinan kecelakaan seperti itu akan terjadi. Selain itu, meskipun terjadi kecelakaan, Cynthia Yandra seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu di depan umum. Berdasarkan pemahaman Edward Su tentang Cynthia Yandra pasti terstimulasi secara emosional, jadi dia sengaja membunuh orang tersebut. Anda, Huang Cuing memandang Edward Su, dia tidak tahu siapa Edward Su, tapi dia tidak bisa mengatakan dia tidak tahu. Karena sekarang dia harus meyakinkan semua orang bahwa dia adalah Cynthia Yandra sekarang,
dan otaknya jernih. Jika tidak, Adinata mungkin akan mengambil keuntungan dari hal ini di masa depan untuk membebaskan Cynthia Yandra. Edward Su menghela napas. Oh, jika saya tahu bahwa Anda sangat tidak bahagia dengan Adinata, sebaiknya Anda menikah dengan saya. Mata Huang Cuing berbinar dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Oh, jadi pria parubaya ini adalah mantan Cynthia Yandra? Bab 680. Cynthia Yandra dan Edward Su. Edward Su membawa Huang Cuing ke sebuah villa pribadi di ibu kota. Sepanjang jalan, dia melakukan berbagai panggilan telepon dan menggunakan koneksi untuk mencari orang guna mencoba membantu Cynthia Yandra menyelesaikan masalah tersebut. Huang Cuing juga merasa bahwa Edward Su ini bukanlah orang biasa. Edward Su merasa cemas di villa, mondar-mandir. Meskipun uang dapat membuat orang berkeliling, dalam masyarakat saat ini, internet sangat berkembang, dan orang kaya dan berkuasa juga berada di bawah pengawasan sosial. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan orang kaya hanya bisa menangani ketika mereka melakukan kejahatan. Di sisi lain, Cynthia Yandra, memukul dan membunuh seseorang, tidak terjadi apa-apa, dia sangat santai. Edward Su membawakan secangkir kopi panas untuk Huang Cuing, menyerahkannya padanya, dan menghibur. Cynthia, jangan gugup, jangan takut, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menangani masalah ini dan melihat apa yang terjadi di sana dengan kamera pengintai. Akan lebih mudah jika diketahui pengendara sepeda motor itu menerobos lampu merah. Kalau dia tidak menerobos lampu merah, kita juga bisa membuat video yang menunjukkan dia menerobos lampu merah. Adapun orang-orang di tempat kejadian, saya telah meminta orang-orang untuk membersihkannya satu persatu. Saya juga telah menyapa video pendek Weibo dan media besar lainnya, dan saya tidak boleh membiarkan berita ini menarik perhatian. Sekali pengguna hanya mengunggah gambar atau video kecelakaan akan segera dihapus oleh pengulas. Waktunya, kami hanya perlu waktu yang cukup sekarang untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Ngomong-ngomong, apakah konflik antara kamu dan Adinata kali ini karena Anastasia? Bagaimana hubunganmu dengan keluarga Sakti? Jika tidak ada jalan buntu antara Anda dan keluarga Sakti, kami juga dapat meminta Tuan Sakti untuk maju menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, dia jauh lebih berkuasa daripada saya di ibu kota. Melihat Edward Su berbicara dan berjalan dengan gugup, Huang Cuing memandang pria parubaya dewasa dan tampan berjas dengan sedikit kekaguman di matanya. Pria parubaya dengan kekayaan kaya dan status sosial tinggi seperti ini masih sangat diminati oleh wanita. Huang Cuing memegang cangkir kopi hangat dan memandang Edward Su dengan senyuman di wajahnya. Kamu sangat gugup padaku. Apakah kamu masih menyukaiku? Edward Su melihat Cynthia Yandra dengan kaki bersilang dan postur tubuhnya rileks, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, yang agak aneh. Namun, Cynthia Yandra dilatih olehnya, dan dia tahu bahwa wanita ini selalu memiliki hati yang kuat. Edward Su berkata, oh, ini sudah waktunya, jadi jangan membicarakannya. Cynthia, jangan menganggap ini masalah sepele. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, kamu mungkin akan dipenjara seumur hidup, dari hidupmu. Huang Cuing mencibir dan berkata, bukankah pantas membunuh seseorang dan menghabiskan seumur hidup di penjara? Haha, ngomong-ngomong, kenapa biasanya aku menelponmu? Saat itulah Edward Su merasa ada yang tidak beres. Mengapa Cynthia Yandra menanyakan pertanyaan ini? Terkadang kamu memanggilku Cuming, dan terkadang kamu memanggilku Lausu, jawab Edward Su. Ternyata namanya Edward Su. Huang Cuing berhasil mengetahui identitas Edward Su. Huang Cuing meletakkan cangkir kopinya, berdiri, berjalan menuju Edward Su, meraih kemeja yang dia kenakan dengan kedua tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Cuming, aku sangat menyesalinya sekarang, kuharap aku menikah denganmu. Apakah kamu masih ingat kenapa aku tidak bisa menikahimu? Edward Su berkata, bagaimana saya bisa lupa? Awalnya, Anda datang kepada saya karena urusan ayahmu dan berkata bahwa Anda ingin menikah dengan saya dan menarik garis yang jelas dengan Adinata. Kita bahkan sudah mengatur pernikahannya, yang perlu kita lakukan hanyalah bertukar cincin. Tapi saat ini, Adinata masuk ke pesta pernikahan dan merebutmu dariku. Kamu masih berciuman di pernikahanku. Cynthia, tahukah kamu betapa sakitnya aku jika kamu melakukan ini? Edward Su sangat marah saat memikirkan Adinata dan Cynthia Yandra berciuman di pernikahan Edward Su dan Cynthia Yandra untuk waktu yang lama. Pria mana yang tidak peduli dengan wajah? Terlebih lagi, Edward Su adalah orang terkaya di kota Shen. Kejadian ini membuatnya kehilangan muka dan kekayaan di kota Shen. Huang Cuing berkata dengan hati-hati, maafkan aku, Cuming. Saat itu aku dibutakan oleh pembohong Adinata. Baru setelah mengikutinya aku menyadari betapa bajingannya dia. Cuming, apakah kamu masih menyukaiku? Huang Cuing menggunakan tubuh Cynthia Yandra untuk memandang Edward Su dengan penuh kasih sayang. Edward Su berkata, tentu saja. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu begitu saja? Ternyata aku selalu mengira kamu hanya milikku. Tapi aku tidak menyangka setelah kamu pergi ke Aurous Halls dan bertemu Adinata, kamu bahkan tidak mengenaliku. Terakhir kali ketika kita sedang mempersiapkan pernikahan di kota Shen, kamu bahkan tidak mau mencium tunanganku. Aku benar-benar tidak mau melakukannya.
Huang Cuing tersenyum, dan sebuah pikiran jahat tiba-tiba muncul di hatinya. Sepertinya Adinata dan Edward Su ini adalah saingan cinta. Adinata harus peduli dengan Edward Su, mantannya. Jika saya menggunakan tubuh Cynthia Yandra untuk membuat sesuatu terjadi pada Edward Su, saya akan memberi Adinata topi hijau. Jika itu topi, maka Adinata pasti akan marah. Haha. Tujuan kunjungan Huang Cuing ke Tiongkok kali ini adalah untuk membalas dendam kepada Adinata. Memukul seseorang sampai mati bukanlah apa-apa, tapi sekarang dia punya rencana baru. Huang Cuing mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Edward Su dan berkata dengan lembut, Maaf, Cuming, aku terlalu kasar padamu sebelumnya. Bukankah kamu selalu menginginkanku? Hari ini, aku akan menebusnya untukmu. Edward Su tertegun di tempat dan sedikit tergagap. Cynthia, kamu, apakah kamu yakin? Cynthia Yandra, mengangguk. Tidak lama kemudian, Zephyr 3 langsung mendarat di Villa Sishan. Adinata segera bergegas ke rumah. Anastasia, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Adinata segera datang menemui Anastasia. Dia baru saja mendengar di telepon bahwa Anastasia hampir terbunuh, dan Adinata sangat khawatir. Melihat tubuh Anastasia masih utuh, Adinata menghela nafas lega. Ketika Anastasia melihat Adinata, dia langsung merasa aman. Sayang, aku baik-baik saja. Manson di samping mendengus dingin. Untungnya saya datang tepat waktu. Jika tidak, saudara perempuan saya akan dibacok sampai mati oleh Cynthia Yandra sekarang. Cynthia Yandra juga istri Adinata, wanita yang sangat dia cintai. Anastasia berkata dengan cepat. Yulin, jangan bicara omong kosong. Manson berkata, saya tidak berbicara omong kosong. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika saya terlambat sedetik, dengan Cynthia Yandra di belakang saya, Anda akan terluka parah bahkan jika Anda tidak mati. Dan kapan Cynthia Yandra mempelajari ilmu sihir itu? Dia hampir mencekikku sampai mati dengan seekor kucing. Adinata menjelaskan, apa yang kamu lihat tadi bukanlah Cynthia. Cynthia kerasukan. Kerasukan? Anastasia dan Manson sama-sama terkejut, ini di luar pemahaman mereka. Bukankah kepemilikan adalah sesuatu yang hanya ada dalam hayalan? Kata Manson. Adinata menjawab, ini sebenarnya sejenis teknologi. Ini tidak semisterius yang Anda katakan. Saya akan menjelaskan kepada Anda cara kerjanya secara spesifik ketika saya punya waktu. Sekarang, yang paling ingin ku ketahui adalah keberadaan Cynthia. Di mana Cynthia sekarang, dengan siapa dia, dan apa yang dia lakukan.